Di perumahan yang tua di Hong Kong, seorang Nyonya Lee yang kelihatan sangat modis mengunjungi sebuah apartemen lantai 4 nomor 37. Seorang wanita yang berbahasa Cina membuka pintu. Dia dapat izin ke Hong Kong karena nikah sama orang sini. Namanya Mei Yi. Kedatangan Nyonya khusus untuk makan pangsit dari Mei Yi. Kira-kira pangsit apa yang harus datang dari jauh untuk memakannya? Mei meminta Nyonya untuk menerka umurnya sekarang. Melihat kulitnya yang masih mulus dan wajah yang tanpa keriput, paling 30 tahun lebih umurnya. Mei memberitahu bahwa dia sudah berumur 60. Kulitnya yang bagus karena memakan pangsit masakannya. Ternyata pangsit yang dijualnya adalah pangsit yang anti-aging. Mei memasak di dapur. Sebentar saja pangsit yang berwarna pink terhindar. Nyonya Lee dengan hati yang takut mencicipinya, tapi ada rasa muak dan dia memuntah sebuah pangsit di lantai. Mei Yi menasihati demi anti tua semua kesulitan harus dilawan. Nyonya Lee memberanikan diri untuk menelan pangsitnya. Awal mencobanya memang sulit, tetapi lama-lama menjadi biasa dan malah meminta tambahan bumbu atau mengurangi lemak. Setiap kali Mei memasak, Nyonya tidak berani melihat prosesnya. Apa sih dalam pangsitnya? Suami Nyonya Lee suka selingkuh. Melihat suaminya tidak tertarik sama dia meminta tambahan dosis pangsitnya. Tetapi bahan yang bagus untuk isi pangsit sulit didapatkan. Tidak lama, bahan yang bagus datang pada dirinya. Seorang siswi datang dengan ibunya. Saat ini siswi tersebut hamil. Dan Mei memang pernah menjadi tukang gugur kandungan, sebenarnya sudah pensiun. Tapi karena ada bahan baik di situ, dia menerima tawaran guguran ini. Dengan tangan yang profesional, Mei membuka vagina dan merobek janin dan mengeluarkan bayi bentuk janin tersebut. Mei dengan senyum mengatakan, bagus, ingredien yang bagus. Ternyata isi pangsit Mei adalah janin bayi yang bisa membantu efek anti-aging. Biasanya, Mei membeli janin dari kenalannya di rumah sakit Shenzhen, lalu dimasukkan dalam kotak rantangan seperti makanan dan lewat begitu saja. Mereka sangat mengerti khasiatnya janin tersebut, dan janin yang berumur 5 bulan adalah grade yang paling bagus. Mei mengambil janin 5 bulan dimasak untuk Nyonya Lee. Kali ini Nyonya Lee memberanikan diri untuk melihat proses memasak. Ketika Mei menunjukkan janin tersebut ke Nyonya, Lee kaget karena janin sudah berbentuk manusia, dan Nyonya Lee lari terbirit. Setelah tenang, dia berpikir, kembali suaminya yang suka selingkuh. Dia kembali lagi melihat pangsit yang harum dan berwarna pink. Dia melahap dengan puas. Nyonya Lee merasa dirinya semakin muda, tetapi dia belum tahu harga yang mesti dibayar. Kebetulan hari itu Tuan Lee jatuh dan kakinya dibalut. Nyonya Lee mempunyai kesempatan untuk menggodanya dan merangsangnya hingga Tuan Lee menggunakan seluruh tenaganya untuk menjebol Nyonya Lee hingga menjadi lemas. Karena hatinya senang, Nyonya Lee mengadakan pesta dan setiap tamu memuji dirinya makin cantik. Tetapi tiba-tiba kulitnya menjadi bau seperti mayat. Bagaimanapun dia mandi, aroma tersebut tidak pergi. Mei menjelaskan bahwa janin kemarin adalah hasil pemerkosaan ayah ke anak. Jadi ada efek samping sementara. Di TV sedang menyiarkan film yang diperankan Nyonya Lee. Ketika masih muda, Nyonya Lee adalah artis. Melihat wajahnya yang masih cantik saat muda, dia merasa sedih. Walaupun sekarang sudah kaya, tetapi hati suaminya tidak padanya. Dia menyalahkan semua ini karena dia tidak muda lagi. Dia bertekad untuk muda lagi. Dia akan mencari Mei Yi untuk makan pangsit lagi. Percakapan Nyonya dan Lee dan Mei Yi ternyata didengar oleh Tuan Lee. Dia datang ke rumah tersebut dan Mei Yi juga surprise karena jarang ada pelanggan pria. Dia dengan senang hati memasak pangsit untuk Tuan Lee dan Mei Yi juga menggoda Tuan Lee dengan menggoyangkan seluruh tubuh seksinya. Tuan Lee menjadi terangsang dan menghajar Mei Yi, tetapi Nyonya Lee menelepon untuk meminta bahan bagus lagi. Dan kegiatan perang Tuan Lee berhenti dan Mei Yi meminta Tuan Lee datang lagi kemudian hari. Mei Yi menolak memberikan pangsit lagi ke Nyonya Lee.
Nyonya Lee datang ke klinik untuk check up badannya yang lemah, dan kebetulan dia mengetahui pelakor sedang hamil. Di sisi lain, siswi kemarin karena luka aborsi dan stres akhirnya bunuh diri. Ibu siswi itu pun membunuh suaminya karena takut diselidiki. Mei Yi mau melarikan diri. Ketika Nyonya Lee datang, rumah tersebut sudah kosong dan legenda Mei Yi juga hilang. Nyonya Lee mau mencari bahan sendiri. Dia meminta pelakor itu untuk menggugurkan janinnya dengan membayar sejumlah uang. Dokter juga diperintah untuk mempertahankan utuh janin tersebut. Setelah dibawa pulang, Nyonya Lee mengambil janin tersebut dan memotongnya dan memasak pangsit. Kalau dilihat baik film, Tuan Lee juga ingin kembali muda. Dari konsumsi binatang yang aneh hingga melakukan seks dengan wanita muda terus, tetapi namanya muda tidak bisa dipertahankan. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Ingat untuk like dan komen, dan saya memohon untuk share video ini. Terima kasih.